Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan rekan-rekan saya yang bernama saya sendiri Muhammad Robi Haji Mangestu. Dengan saya Muhammad Ansarullah. Hugo Fernandia Sukma, Iman Badul Anda, Adik Rarisda Miftahudana, David Yoktantri, Filistiana, Berikut pemateri pertama akan menjelaskan hasil observasi kami. Yang berperan silakan. Yang pertama ada pengertian tunarungu. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Selanjutnya ada jenis-jenis tunarungu. Menurut Esther Brock tahun 1997 mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis utama ketunarunguan menurut lokasi gangguannya. Yang pertama yaitu conductive loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat gangguan pada bagian luar atau tengah telinga yang menghambat dihantarkannya gelombang bunyi ke bagian dalam telinga. Yang kedua, sensorional loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat kerusakan pada bagian dalam telinga atau saraf auditor yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Yang ketiga, central auditory processing disorder, yaitu gangguan pada sistem saraf pusat proses auditor yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya. Meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinganya itu sendiri, anak yang mengalami gangguan pusat pemrosesan auditif ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila diukur dengan audiometer, tetapi mereka yang sering mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya. Yang kedua, karakteristik anak tunarungu. Yang A, karakteristik anak tunarungu dalam aspek akademik. Keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa mengakibatkan anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang rendah dalam mata pelajaran yang bersifat verbal dan cenderung sama dalam mata pelajaran yang bersifat non-verbal dengan anak normal sesuainya. Yang B, karakteristik anak tunarungu dalam aspek sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergaulan terbatas dengan sesama tunarungu sebagai akibat dari keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, sifat egosentris yang melebihi anak normal yang ditunjukkan dengan sukarnya mereka menempatkan diri pada situasi berpikir dan perasaan orang lain, sukarnya menyesuaikan diri serta tindakannya lebih terpusat pada ego, sehingga kalau ada keinginan harus selalu dipenuhi. Yang ketiga, perasaan takut, khawatir terhadap lingkungan sekitar yang menyebabkan ia tergantung pada orang lain serta kurang percaya diri. Yang keempat, perhatian anak tunarungu sukar dialihkan apabila ia sudah menyenangi suatu benda atau pekerjaan tertentu. Yang kelima, memiliki sifat polos serta perasaannya umumnya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa. Yang keenam, cepat marah dan mudah tersinggung sebagai akibat seringnya mengalami kekecewaan karena sulitnya menyampaikan perasaan atau keinginannya secara lisan ataupun dalam memahami pembicaraan orang lain. Yang C, karakteristik tunarungu dari segi fisik atau kesehatan adalah sebagai berikut. Jalannya kaku dan agak membuku jika organ keseimbangan yang ada pada telinga bagian dalam terganggu,
gerak matanya lebih cepat, gerakan tangannya cepat atau lincah, dan pernafasannya pendek. Sedangkan dalam aspek kesehatan pada umumnya sama dengan orang yang normal lainnya. Yang ketiga ada layanan yang diberikan pada anak tunarungu. Sebagai anak lainnya yang mendengar, anak tunarungu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan tidak kemampuannya. Di samping sebagai kebutuhan pemberian layanan pendidikan kepada anak tunarungu didasari oleh beberapa landasan, yaitu landasan agama, kemanusiaan, hukum, dan pedagogis. Ditinjau dari jenisnya, layanan pendidikan terhadap anak tunarungu meliputi layanan umum dan jenisnya. Layanan pendidikan terhadap anak tunarungu meliputi layanan umum dan khusus. Layanan umum merupakan layanan yang biasa diberikan kepada anak mendengar atau normal, sedangkan layanan khusus merupakan layanan yang diberikan untuk mengurangi dampak lainannya yang meliputi layanan bina bicara serta bina resepsi bunyi dan irama. Yang keempat, hambatan dan rintangan dalam memberi layanan pada anak tunarungu. Kendala-kendala yang sering dirasakan oleh para staf pengajar diantaranya adalah kesulitan dalam hal komunikasi dengan para peserta didik, emosi anak yang sulit dikontrol, dan kendala dalam hal definisial. Cara komunikasi. 1. Macam metode berkomunikasi. Membaca ujaran, memahami percakapan dengan bunyi ujaran yang dapat ditangkap oleh bibir. Belajar bahasa melalui pendengaran, memahami percakapan dengan bantuan alat dengar. Belajar bahasa secara manual, memahami percakapan secara manual seperti interaksi pada orang-orang normal di sekitarnya. 2. Guru dengan siswa. Komunikasi yang terjadi di antara guru dengan siswa adalah dengan menggunakan bahasa isyarat berupa gerakan-gerakan tangan yang memiliki arti khusus dari setiap gerakannya. 3. Siswa dengan siswa. Komunikasi yang terjadi antara siswa adalah dengan menggunakan bahasa isyarat juga. Dan komunikasi siswa dengan siswa. Komunikasi yang terjadi antara siswa adalah dengan menggunakan bahasa isyarat juga. Dan komunikasi ini bisa terjadi jika siswa bertatap muka secara langsung dengan lawan bicaranya. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu dari 3 anak yang sudah kita observasi, yaitu anak yang bernama Isna. Nah, Isna adalah seorang anak perempuan yang cantik dan yang mempunyai hambatan pendengaran ringan. Ia masih bisa mendengar suara-suara keras. Setiap kali ke sekolah, dia selalu memakai alat pendengaran untuk membantunya berkomunikasi lebih lancar. Ia tinggal di Kedawu. Setiap kali ia berangkat ke sekolah, selalu diantar oleh ibunya. Nah, dia adalah anak kecil yang masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dia mempunyai impian, jika suatu saat diberi keajaiban oleh Tuhan, suara siapa yang pertama kali ia dengar adalah suara ibunya, suara yang merawat dia hingga sekarang. Isna merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Rizal. Makanan yang paling Isna sukai adalah ayam goreng. Isna sangat rajin ke sekolah. Ia mengikuti pelajaran dengan baik karena ia mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter, orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan karena menurut dia, dokter adalah suatu pekerjaan yang mulia. Dia juga mempunyai banyak teman di sekolah maupun di rumah. Ia sangat mudah bergaul. Dia sangat suka sekali berfoto-foto, dan ibunya adalah merupakan seorang guru. Ia sangat suka belajar di SLB Beranjangan karena di situ ia bisa memiliki banyak teman dan pengetahuan yang baru. Ya. Selanjutnya ada Alfazio. Namanya adalah Alfazio Naufal Habibi, seorang anak laki-laki yang terlahir dari keluarga normal, tapi dia sendiri mempunyai keterbatasan khususnya di pendengaran. Dia tergolong tunarungu ringan yang mampu mendengar suara-suara keras seperti kembang api, petir, dan lain-lain. Dia tinggal di belakang
Al-Fazio Naufal Hadibi, seorang anak laki-laki yang terlahir dari keluarga normal. Tetapi dia sendiri mempunyai keterbatasan khususnya di pendengaran. Zio tergolong tunarungu ringan yang mampu mendengar suara-suara keras seperti kembang api, petir, dan lain-lain. Zio anak pertama dari 2 bersaudara. Makanan favorit Zio adalah nasi goreng, tetapi dia juga tidak suka minuman yang dingin. Dia juga masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Setiap berangkat sekolah, dia selalu suka menolong ibunya. Selain menemani Zio, ibunya juga menunggu sampai akhir pembelajaran. Untuk anak seumurannya yang memiliki keterbatasan, dia masih terlalu sulit untuk mengikuti pelajaran di lingkungan kelasnya. Tetapi di sisi lain, dia bisa berkomunikasi dengan teman lainnya yang normal atau tidak memiliki keterbatasan. Dia juga tidak kesulitan apabila berinteraksi di luar sekolahnya. Contohnya, ketika dia bermain, dia tidak seperti anak berkebutuhan khusus lainnya yang pada umumnya cenderung malu atau tidak mau berinteraksi. Dia juga bisa berkomunikasi secara baik dengan siapapun asal dia kenal betul dengan orang tersebut. Yang ketiga ada Rifa. Namanya Rifa Firmansyah, seorang anak laki-laki yang beranjak remaja yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Rifa lahir di Jember 19 September 2006, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Rifa bersekolah di luar biasa Beranjangan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dia sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP. Setiap hari Rifa bersekolah diantar ibu. Rifa merupakan anak yang aktif di sekolah dan sangat fasih dalam berbahasa isyarat. Sebab dari kecil Rifa sudah disekolahkan di sekolah luar biasa. Rifa adalah anak yang mempunyai hobi bermain futsal dan bercita-cita menjadi guru. Menurut Rifa, guru adalah pekerjaan yang mulia. Untuk penutup, kesimpulan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka orang tua yang hendaknya memperhatikan kebutuhan anak tuna laras ketika di rumah sesuai dengan ketika di sekolah. Mengingat tugas orang tua di samping sebagai orang tua pun juga sebagai pendidik, maka harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anaknya. Dan untuk saran, pada umumnya orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu tidak dapat berbuat apapun. Pandangan semacam ini sangat merugikan. Nah, apalagi bagi anak-anak tunarungu untuk memperoleh lapangan pekerjaan, dan dia sering bersaing dengan orang-orang normal. Sulit mendapatkan lapangan pekerjaan mengakibatkan kecemasan baik dari anak itu sendiri maupun dari pihak keluarga. Nah, oleh karena itu, sebagai guru kreatif dalam melakukan pembelajaran maupun pelatihan untuk anak-anak tunarungu, sehingga pandangan tersebut menjadi tidak benar, dan kita tidak boleh memandang anak yang mempunyai kekurangan merupakan anak yang tidak bisa apa-apa, tetapi kita harus berpandangan bahwa kekurangan bukan merupakan hambatan, tetapi kekurangan merupakan motivasi dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.